Sekarang umroh paling murah itu berapa itu? 27 sampai 30 juta. Itu kan sarana. Silakan kamu berdagang, kamu bekerja, kamu jadi petani, jadi peternak untuk bisa memenuhi sarana ibadahmu. Silakan. Itu kan kita butuh sarana dan prasarana untuk ibadah kepada Allah. Maka kemarin itu Masya Allah, orang pulang haji, ada jamaah yang baru pulang umroh, itu ada yang ngasih hadiah sajadah, ada yang ngasih gamis. Itu Masya Allah Pak, Masya Allah. Saya itu kadang iri sama orang yang punya sarana memadai untuk dia berangkat umroh dan menghadiahkan kita untuk sarana ibadah juga. Itu saya bagi gamis itu dikasih oleh-oleh gamis, itu gamis Pak, karena memang saya alhamdulillah kebiasaan apapun yang orang hadiahkan kepada saya minimal 1 kali saya bawa untuk sholat. Dan itu kemarin saya dihadiahkan gamis, itu sholat selama 1 minggu itu saya pakai itu gamis. Bahkan alhamdulillah saya pakai untuk sholat malam saya. Itu saya ngiri itu. Ya Allah, enak banget ya. Yang Engkau limpahkan limpahan rezeki sehingga dia bisa memberikan aku hadiah pakaian. Dan saat ini pakaian itu aku pakai untuk bersujud kepadamu ya Allah. Saya lagi sholat sunnah malam, dia lagi tidur, dia dapat pahala itu. Itu namanya sarana itu Bu. Ada sajadah, itu saya pakai sampai saat ini saya sholat. Itu kan banyak itu orang yang berangkat haji itu hadiahnya ada sejadah ada berapa itu. Ada yang saya pakai buat di rumah sholat sunnah malam, ada yang saya bawa ke masjid buat berjamaah. Itu baju gamis itu saya niatkan 1 minggu itu sebelum bau itu saya pakai buat sholat. Alhamdulillah. Artinya itu sarana. Kita dipersilakan oleh Allah untuk bekerja, berdagang, untuk mencukupi sarana kita beribadah. Makanya kadang-kadang kalau kita dikasih hadiah itu bukannya suatu nikmat Pak. Kadangkala takut kita kalau orang ngasih kita hadiah apapun itu, tapi sepanjang barang itu ada di kita belum pernah sama sekali kita gunakan untuk bersujud, untuk sholat, itu bertanggung jawabannya berat itu. Makanya hati-hati. Makanya kalau mau ngasih hadiah ke saya aja. Minimal 1 kali saya pakai buat sholat. Itu sering saya bagi cincin. Itu saya tahu cincin apa, tapi minimal 1 kali saya pakai untuk sholat. Karena memang agar pertanggungjawaban saya kepada Allah itu terhadap barang itu selesai. Dan orang yang memberi itu pun mendapat faedah dari apa yang dihadiahkan kepada saya. Itu namanya sarana dan prasarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, asbab daripada itu kata Allah ini dalam kata Ahmad At-Ta'ilah nasihatnya, ada 2 makom, ada 2 tempat yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia untuk bisa memenuhi sarana dan prasarana untuk ibadah kita kepada Allah. Jadi tadi disebutkan iyyaka bil asbab minasyahwatil khabiyah, atau yang kedua iradatuka al asbab ma'iqamah iyyaka bi tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Jadi ada 2 makom yang Allah berikan buat kita untuk bisa memenuhi sarana dan prasarana untuk kita ibadah kepada Allah. Ada yang pertama namanya makom asbab. Asbab itu adalah sebab. Kita bisa beli baju bagus, kita bisa beli mukena bagus untuk sholat, asbab kita kerjakan.
kita bisa umroh, kita bisa haji, asbab kita berdagang dapat keuntungan kita kumpulin, asbab itu kita bisa berangkat haji umroh. Asbab kita bisa berbuka puasa dengan makanan yang thayyiban, sehat, thayyib, baik. Asbab buah daripada kita bekerja atau berdagang. Itu namanya asbab, makom asbab. Jadi makom yang harus ada sebab untuk kita bisa memenuhi sarana dan prasarana untuk ibadah. Dan yang kedua ada makom namanya tajrid. Makom tajrid ini adalah makom yang dia tidak perlu berdagang, dia tidak perlu bekerja, dia tidak perlu harus jadi petani, jadi nelayan, tapi Allah sudah cukupi dia untuk mendapatkan sarana dan prasarana untuk ibadah. Nah, ini dagangan nih buat kita, penting nasihat, intinya nih nasihat daripada. Nah, tinggal kita renungin nih makom kita di mana, makom asbab atau makom tajrid. Makom asbab adalah makom yang kita harus bekerja, kita harus berdagang, kita harus menjadi petani, jadi apapun itu asbab kita bisa mendapatkan rezeki untuk memenuhi sarana dan prasarana ibadah. Dan ada juga makom namanya tajrid. Tajrid itu dia nggak usah dagang, nggak usah bekerja, tapi Allah cukupi dia untuk bisa mendapatkan dan memenuhi sarana